Altisa, di daerah Bengkulu berdiri tegak kerajaan Sungai Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Sang raja dikaruniai 6 putra dan seorang putri bungsu bernama Putri Gading Cempaka yang terkenal akan kecantikannya. Namun, usia Ratu Agung kian menua dan sakit keras. Wahai anak-anakku, permata hati ayahanda, sepertinya ajal ayahanda sudah di ambang pintu. Ada 2 wasiat yang ayahanda titipkan kepada kalian. Dengarkan baik-baik. Ayahanda, jangan berkata begitu. Kami tidak ingin kehilangan ayah. Putriku tersayang, ajal kita semua ada di tangan Tuhan. Wasiat pertama, demi keadilan tahta kerajaan Sungai Serut ini, ayahanda serahkan kepada putraku, anak dalam. Kalian harus hidup rukun dan bersatu. Hamba terima, ayahanda. Amanah ini akan hamba jaga. Wasiat kedua, jika suatu saat negeri kita ditimpa musibah besar dan tak lagi aman, menyingkirlah kalian semua ke Gunung Bungku. Di sana kelak akan datang seorang raja yang berjodoh dengan anak gadisku, Putri Gading Cempaka. Setelah menyampaikan wasiat, tak lama kemudian Ratu Agung pun wafat. Anak dalam naik tahta dan kecantikan Putri Gading Cempaka semakin tersiar. Kabar kecantikan Putri Gading Cempaka sampai ke telinga Pangeran Muda Aceh. Ia pun mengirim utusan untuk meminang sang putri. Ampun Tuanku Raja anak dalam yang mulia, kami adalah utusan dari Paduka Pangeran Raja Muda Aceh. Beliau datang membawa pinangan untuk meminang adik tuanku, Putri Gading Cempaka, untuk dijadikan permaisuri. Terima kasih atas kedatangan dan niat baik Paduka Pangeran Raja Muda Aceh. Namun maafkan kami, pinangan ini belum dapat kami kabulkan. Mengapa Tuanku? Keputusan ini sudah bulat. Sampaikan salam maaf kami kepada pangeran kalian. Pangeran Muda Aceh berdiri tegar menerima laporan utusannya. Apa? Mereka menolak pinanganku? Kurang ajar. Kerajaan Sungai Serut telah menghina martabat kerajaan Aceh. Siapkan seluruh pasukan. Kita akan serang Sungai Serut. Aku akan membawa Putri Gading Cempaka, hidup atau mati. Perang besar pun tak terhindarkan. Kerajaan Sungai Serut dan Aceh saling menyerang. Korban berjatuhan, bau busuk mayat prajurit yang berserakan memenuhi udara. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah pesan ayahanda. Negeri ini sudah tidak aman. Kita tidak sanggup untuk menahan bau busuk dan peperangan ini. Kita menyingkir ke Gunung Bungkuk sekarang juga. Anak dalam dan ke-6 saudaranya, termasuk Putri Gading Cempaka, meninggalkan istana menuju Gunung Bungkuk sesuai wasiat. Pangeran Raja Muda Aceh kembali ke negerinya tanpa hasil. Setelah kepergian anak dalam, kerajaan Sungai Serut berganti nama menjadi Kerajaan Bangkahulu dan diperintah oleh Maharaja Sakti, seorang raja bijaksana dari Pagarujo. Suatu malam, Maharaja Sakti bermimpi. Hai peramal, tafsirkan mimpiku. Aku melihat seorang bidadari menari di tengah badai. Lalu bidadari itu menuju ke Gunung Bungkuk. Bidadari cantik dalam mimpi Baginda itu adalah Putri Gading Cempaka, putri dari penguasa wilayah ini di masa lalu. Kini ia tinggal di Gunung Bungkuk bersama saudara-saudaranya. Jika Baginda berhasil membawanya kembali ke sini dan menjadikannya permaisuri, niscaya kerajaan ini akan tegak dan makmur sentosa. Utuslah para pasirah, jemput Putri Gading Cempaka dan saudara-saudaranya di Gunung Bungkuk. Sampaikan niat baikku untuk meminangnya. Ampun Tuanku Raja Anak Dalam, kami ada utusan dari Baginda Maharaja Sakti, Raja Bangkahulu.
Beliau meminta hamba untuk menjemput Tuanku Putri Gading Cempaka beserta tuanku sekalian. Baginda bermaksud mengangkat Tuanku Putri Gading Cempaka menjadi permaisuri di negeri Bangkahulu. Adikku, wasiat ayahanda telah dipenuhi. Maharaja Sakti adalah raja yang berjodoh denganmu. Kami menerima pinanganmu ini. Akhirnya, pernikahan agung antara Maharaja Sakti dan Putri Gading Cempaka pun dilaksanakan di Kerajaan Bangkahulu. Maharaja Sakti memimpin dengan arif, dan Kerajaan Bangkahulu kemudian dikenal sebagai Kerajaan Sungai Lemau. Mereka hidup bahagia, dan Putri Gading Cempaka pun menjadi leluhur raja-raja yang memerintah di sana. Pesan moral dari cerita tersebut adalah wasiat orang tua adalah petunjuk yang harus dipegang teguh. Anak-anak Ratu Agung selamat karena mematuhi wasiat ayah mereka untuk menyingkir ke Gunung Bungkuk. Keadilan dan kebijaksanaan akan membawa kemakmuran dan kedamaian. Kepemimpinan Maharaja Sakti yang arif membuat kerajaan kembali tentram.